Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki tarian daerah masing-masing yang indah dan unik. Kekayaan tarian tersebut merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mempertahankannya. Berikut ini adalah daftar 35 tarian daerah terbaik yang ada di Indonesia. Yang pertama, Tari Cokek. Tari Cokek adalah tarian akulturasi antara budaya Betawi, Cina, dan Banten. Tarian cokek ini biasa dimainkan pada saat ada pertunjukan atau pesta hiburan. Penari cokek menunjukkan kemampuannya sambil menyanyi diiringi oleh alunan musik gambang kromong. Gerakan tarian ini layaknya beradu bokong atau banyak yang menggoyangkan pinggul. Yang kedua, Tari Remo. Tari Remo atau Reoge Cakmo berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarian ini biasa ditampilkan saat penyambutan tamu yang diiringi oleh gamelan. Ciri khas utama dari tarian ini adalah gerakan kaki yang rancak dan dinamis. Didukung dengan lonceng-lonceng di area pergelangan kaki, sehingga akan berbunyi jika penari melangkah di panggung. Yang ketiga, Tari Indang. Tari Indang atau yang terkenal dengan nama Tari Dinding Badindin merupakan kesenian asli Sumatera Barat, lebih tepatnya masyarakat Pariaman. Filosofi tarian ini sangat erat dengan budaya Minang dengan Islam. Tarian Indang ditampilkan dengan alunan sholawat Nabi atau syair yang mengandung nilai ajaran Islam. Biasanya, ditampilkan pada peringatan wafatnya cucu Rasulullah atau tiap tanggal 10 Muharram. Yang keempat, Tari Legong. Tari Legong adalah tarian klasik Bali yang telah ada sejak abad ke-19. Konon, Tari Legong terinspirasi dari mimpi seorang pangeran yang sedang sakit lalu bertemu dengan dua gadis menari diiringi oleh alunan gamelan. Tari Legong memiliki gerakan yang cukup kompleks dan terikat dengan tabuhan gamelan. Alat musik yang mengiringi Tari Legong namanya gamelan Semar Pagulingan. Hingga kini di Bali memiliki berbagai macam tari legong, khususnya di Bali Selatan. Yang kelima, Tari Bungong Jumpa. Tari yang satu ini kini cukup populer karena lagunya dinyanyikan pada ajang Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Tari khas Aceh ini memiliki gerakan cukup simpel dengan dilakukan secara bergantian, duduk dan berdiri. Sambil menari, para penari juga menyanyikan lagu Bungong Jumpa yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Lagu dan tarian Bungong Jumpa melambangkan keindahan dan kesuburan tanah Aceh. Yang keenam, Tari Saman. Salah satu tarian daerah paling populer di daerah istimewa Aceh adalah Tari Saman. Tidak hanya populer di dalam negeri, Tari Saman juga dikenal di mancanegara. Tidak jarang, tarian yang biasanya dilakukan orang banyak penari sekaligus ini dipertunjukkan dalam event kebudayaan di luar negeri, bahkan UNESCO, Organisasi Keilmuan, Pendidikan dan Kebudayaan yang bernaung di bawah PBB, memasukkan Tari Saman dalam daftar warisan budaya Indonesia. Gerakan Tari Saman cukup sulit dilakukan karena membutuhkan kecepatan, akurasi, dan kekompakan. Yang ketujuh, Tarian Tortor. Tarian ini berasal dari Pulau Sumatera. Tarian ini biasanya digunakan oleh orang Batak dalam berbagai ritual penting seperti pesta pernikahan, pesta kematian, syukuran panen hingga upacara penyembuhan orang sakit. Saat menari tortor, orang Batak biasanya diiringi permainan alat musik mangondangi yang terdiri dari 9 buah gondang, gendang Batak, trompet khas Batak dan suling. Gerakan tari tortor tidak rumit dan relatif lebih mudah dipelajari karena gerakannya monoton. Yang kedelapan, Tari Piring. Dari barat Pulau Sumatera, tepatnya di Minangkabau, terdapat tari piring yang punya gerakan indah dan kaya makna. Tari piring merupakan simbolisasi dari pemberian persembahan kepada Sang Pencipta atas keberhasilan panen.
Tarian luwes dan indah ini biasanya diiringi oleh alunan alat musik tradisional Minangkabau yakni bong dan saluang. Yang ke-9, Tari Turuk Langgai. Nama tarian ini memang kurang terkenal dibandingkan nama tarian daerah lainnya. Turuk Langgai merupakan tarian khas etnis Mentawai yang terinspirasi dari gerakan hewan seperti burung, ular, ayam hingga monyet. Turuk Langgai biasanya ditampilkan dengan iringan alat musik tradisional Mentawai yakni gendang kajema dan uliat. Yang ke-10, Tari Sekapur Siri. Tari Sekapur Siri adalah tarian penyambut tamu di Provinsi Jambi yang diiringi musik langgam Melayu. Tarian Sekapur Siri biasanya dilakukan 9 orang penari perempuan dan 3 penari laki-laki. 1 penari laki-laki akan membawa payung, dan 2 lainnya berperan sebagai pengawal. Gerakan inti dan akhir mereka akan menerima tamu dengan suguhan kapur dan sirih. Yang ke-11, Tari Lilin. Tarian ini berasal dari Minangkabau. Tarian ini biasanya dilakukan untuk menyambut malam ke-21 di bulan Ramadan. Ketika itu, penari akan berpasangan perempuan dan laki-laki. Kemudian mereka menari membawa lilin menyala di atas piring kecil. Yang ke-12, Tari Ronggeng Blantek. Tarian yang memiliki tempo cepat dan gerakan energik ini awalnya ditampilkan sebagai pembuka teater rakyat Betawi, Topeng Blantek. Tarian yang ditarikan oleh penari perempuan ini biasanya dipertunjukkan dengan iringan alat musik populer Betawi seperti trompet, trombone, baritone, gendang, gong, simbal, dan tehian. Yang ke-13, Tari Jaipong. Tarian ini berasal dari Karawang. Tarian yang gerakannya menggabungkan unsur silat, wayang golek, dan ketuk tilu. Saat ditarikan, Jaipong biasanya diiringi oleh musik jaipongan yang terdiri dari gong, kecapi, gendang, dan rebab. Tari Topeng. Tari Topeng merupakan tarian daerah Cirebon yang sangat populer di semua kalangan, baik kalangan keraton maupun masyarakat jelata. Para penari topeng biasanya mengenakan 5 jenis topeng yang berbeda-beda. Tiap topeng memiliki nama dan wataknya masing-masing. Topeng Panji, contohnya, menyimbolkan bayi yang masih bersih dari dosa, sedangkan topeng Pamindo merupakan kesatria, sementara topeng Patih menggambarkan kedewasaan. Yang ke-15, Tari Bedaya. Tarian ini berasal dari Yogyakarta. Tarian yang biasanya ditampilkan oleh penari perempuan ini dulunya dipertunjukkan untuk kalangan keraton saja. Tarian ini bercerita tentang sosok spiritual yang diyakini sebagai penguasa dunia kebatinan di pantai utara Jawa, Nyi Roro Kidul. Tari Bedaya banyak menampilkan gerakan-gerakan gemulai bertempo lambat. Bedaya ketawang dimainkan dengan diiringi perangkat gamelan lengkap. Yang ke-16, Tari Serimpi. Tari Serimpi merupakan tari yang hanya dipentaskan di keraton saja. Tarian ini konon dipentaskan ketika ada peristiwa penting dalam keraton seperti pergantian pejabat tinggi. Tari Serimpi sendiri banyak jenisnya, contohnya, Serimpi Genjung, Serimpi Babul Layar, Serimpi Bondan, Serimpi Anglir Mendung, dan Serimpi Dempel. Biasanya, tarian ini dimainkan oleh 4 penari yang melambangkan api, air, angin dan tanah dan berpakaian layaknya putri keraton. Yang ke-17, Tari Gambyong. Dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo, terdapat tarian daerah yang sudah dikenal sejak zaman raja-raja Jawa kuno yakni Tari Gambyong. Tarian ini sebenarnya berakar dari tayub, sebuah tarian rakyat yang biasa dimainkan ketika pesta panen. Namun, pihak keraton membawa tarian ini dan mengembangkannya menjadi tarian yang luwes dan penuh dengan gerakan indah yang sanggup membius mata. Yang ke-18, Tari Reog. Tari Reog adalah salah satu tarian daerah asli Ponorogo, Jawa Timur, yang telah mendunia. Tarian tradisional ini dimainkan oleh sejumlah pria yang menggunakan topeng kepala singa bermahkotakan bulu-bulu merak. Yang ke-19, Tari Jaran Kepang. Tari Jaran Kepang merupakan jenis tarian yang tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Ada yang menyebutnya tari kuda lumping atau tari jatilan. Tarian yang menggunakan anyaman bambu dan kulit binatang yang berbentuk seperti kuda ini menceritakan tentang para prajurit Majapahit yang gagah berani. Tari ke-20, Tari Kecak. Tari Kecak merupakan salah satu tarian daerah di Indonesia yang banyak dikenal oleh orang asing. Tarian ini sangat sering dipertunjukkan baik di Bali maupun di luar negeri. Tarian yang dimainkan tanpa alat musik ini bercerita tentang pasukan kera yang membantu Rama Melan Raja Jin yang jahat, Rahwana. Yang ke-21, Tari Pendet. Salah satu tarian tertua di Bali ini dikenal sebagai tarian penyambutan bagi tamu atau turis yang datang ke sebuah tempat wisata. Tari ini sebenarnya merupakan tarian ritual yang awalnya hanya dipentaskan di pura. Biasanya penari pendet mengenakan kemben dan kain berwarna keemasan sambil memegang bokor, tempat menaruh bunga yang nantinya akan ditaburkan. Yang ke-22, Tari Kencet Ledo atau Tari Gong. Tari asal Kalimantan Timur ini dikenal akan keindahan gerak tarinya dan keunikan busana serta kelengkapan tari yang dikenakan penari. Dalam versi aslinya, para penari perempuan yang menggunakan pakaian adat Dayak Kenyah ini harus menari di atas gong. Itulah alasannya jika tarian ini juga disebut sebagai tari gong. Yang ke-23, Tari Tempurung. Tari tradisional dari Sulawesi Utara ini menggunakan atribut tempurung atau batok kelapa yang biasa digunakan warga sebagai wadah tertentu atau mangkuk. Tarian ini mempunyai makna sebagai ungkapan rasa syukur serta apresiasi terhadap keluarga petani atas hasil panen kopra atau buah kelapa. Yang ke-24, Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Setiap gerakan dari tarian mencerminkan karakter perempuan Goa yang patuh, sopan, dan hormat terhadap laki-laki, khususnya terhadap suami. Terdapat aturan unik pada tarian ini. Para penari tidak diperbolehkan membuka matanya terlalu lebar, sementara gerakan kakinya tidak boleh diangkat terlalu tinggi. Yang ke-25, Tari Padupa Bosara. Tari Padupa Bosara adalah tarian penyambutan orang Bugis Makassar. Pada zaman dahulu kesenian tradisional ini sering ditarikan untuk menjamu raja, menyambut tamu agung, pesta adat, dan pesta perkawinan. Yang ke-26, Tari Gandrung Lombok. Tari Gandrung merupakan kesenian tari tradisional asal Lombok yang ditarikan oleh penari wanita yang diiringi dengan seperangkat gamelan. Tarian ini digunakan untuk menghibur para prajurit setelah pulang dari medan perang. Dengan iringan dari beberapa perangkat gamelan yang ada, para penari wanita menari sambil mengajak satu persatu para prajurit untuk menari secara berpasangan. Yang ke-27, Tari Caci. Tari caci atau tari perang antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai. Penari yang bersenjatakan cambuk pecut bertindak sebagai penyerang dan seorang lainnya bertahan dengan menggunakan perisai tameng. Tari ini dimainkan saat syukuran musim panen, ritual tahun baru, upacara pembukaan lahan, serta dipentaskan untuk menyambut tamu penting. Yang ke-28, Tari Lego-Lego. Tari Lego-Lego berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri dan biasa ditampilkan pada saat upacara adat. Yang ke-29, Tari Tide-Tide. Tari Tide-Tide adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Tide-tide merupakan tarian yang memberikan gambaran tentang kehidupan pergaulan antara pria dan wanita di Halmahera pada masa itu. Yang ke-30, Tari Saureka-Reka. Tarian Saureka-Reka dimainkan oleh muda-mudi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Alat yang digunakan untuk tarian ini adalah gaba-gaba, tifa, dan toto buang. Gaba-gaba hanya dimainkan oleh laki-laki sementara perempuan menari menghindari gaba-gaba. Sedangkan tifa dan toto buang digunakan sebagai musik pengiring tarian. Yang ke-31, Tari Awai Jale Rilejale. Tari Awai Jale Rilejale berasal dari daerah Sentani,
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Yang ke-32, Tari Selamat Datang. Tari ini merupakan bentuk ungkapan rasa hormat dan juga ungkapan rasa syukur serta kebahagiaan masyarakat Papua dalam menyambut para tamu. Arian selamat datang dilakukan secara beramai-ramai. Yang ke-33, Tari Sajojo. Tari Sajojo merupakan tarian tradisional yang berasal dari Papua. Tarian ini sering dipentaskan di berbagai acara, baik acara adat, budaya, maupun sekedar untuk hiburan. Yang ke-34, Tari Yospan. Tarian yang satu ini berasal dari Papua dan merupakan salah satu tarian yang paling dikenal di Indonesia. Tari Yospan merupakan tarian pergaulan yang menggambarkan bentuk persahabatan pada masyarakat di Papua, penarinya berupa pria dan wanita. Yang terakhir, Tari Ranup Lampuan. Tari Ranup Lampuan merupakan tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Gerakan Tari Ranup Lampuan berupa gerakan salam sembah, memetik sirih lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapu klan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih pada yang datang. Bisanya, tarian ini dilakukan untuk penyambutan tamu terhormat yang dibawakan oleh penari wanita. Itulah daftar 35 tarian terbaik yang ada di Indonesia.